Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Fatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan bersama dengan kitab Mukhtarat. Pembahasan kita masih tentang isim tafdil. Ya, keadaan isim tafdil. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas keadaan pertama dan keadaan kedua. Kita lanjutkan keadaan isim tafdil yang ketiga, yang ya, keadaan yang pertama sudah kita bahas, yang kedua sudah kita bahas. Sekarang keadaan yang ketiga atau yang C. A, B, C. Yang C, jika mudhaf kepada isim nakirah. Mudhaf kepada isim nakirah. Jika mudhaf kepada isim nakirah, maka wajib mufrad. Boleh ketentuannya? Wajib mufrad, kemudian muzakkar, kemudian artinya sepengulangannya. Pengulangannya. Pengulangannya. Baik. Kita lihat Aisyatu a'lamu nisa'in fil hadisi. Fil hadis. Perhatikan ya. Perhatikan. Aisyatu a'lamu nisa'in fil hadisi. Nah, Aisyah a'lamu nisa'in, para wanita di dalam hadis. Nah, di antara jumlah ini mana yang isim tafdil? Ini isim tafdil. Ya, fokus kita ke sini. Ini isim tafdil. Keadaannya mudhaf. Ya, mudhaf atau tidak mudhaf? Dia mudhaf. Ini mudhaf ilaihi. Ini mudhaf. Ini mudhaf ilaihi. Ini mudhaf ilaihi. Mudhafnya kepada apa? Isim ma'rifat atau isim nakirah? Pada isim nakirah. Nisa'in isim nakirah. Ya. Berarti keadaan di sini dia mudhaf kepada isim nakirah. Mudhaf kepada isim nakirah. Maka ketentuannya adalah wajib mufrad. Wajib mufrad. Alamu mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Kemudian dia muzakkar. Alamu muzakkar, bukan muannas. Muannasnya adalah apa? Muannasnya adalah ulma. Muannasnya adalah ulma. Ini muannasnya. Fu'la. Ya, ulma. Ini muannasnya. Fu'la. Baik. Berikutnya, Umar bin al-Khattabi a'zamu syuhada
Umar bin Khattabi a'zamu syuhada'a. Umar bin Khattab adalah a'zamu syuhada'i, para syahid. Umar bin Khattab a'zamu para syahid. Nah, mana isim tafdilnya dari jumlah ini? Isim tafdilnya adalah a'zamu. A'zamu adalah isim tafdil. Lihat keadaannya. Dia mudhof. Ya, dia mudhof kepada syuhada. Mudhofnya kepada isim nakirah. Syuhada'a isim nakirah. Kalau isim tafdilnya dia mudhof kepada isim nakirah, bagaimana ketentuannya? Ya. Bagaimana ketentuannya? Ketentuannya wajib mufrad. A'zamu dia mufrad. Ya, a'zamu dia mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Kemudian apa lagi? Muzakar. A'zamu dia muzakar. Mu'anasnya apa? Mu'anas dari a'zamu. Mu'anasnya kalau wajib fu'lah, uzma. Ya, uzma. Ini apa? Mu'anas dari a'zamu. Dari fi'il azuma. Dari fi'il azuma. Azuma artinya agung. Azuma artinya apa? Agung. Azuma artinya agung. Berarti artinya sepengulangannya Umar bin Khattab adalah apa? Seagung-agungnya para syahid. Umar bin Khattab adalah seagung-agungnya orang yang mati syahid. Begitu. Lihat berikutnya. Ya. Yang D. Keadaan apa? Keadaan yang D, yang keempat, keadaan isim tafdil yang keempat atau yang D adalah dia mudhof kepada isim ma'rifat. Kepada isim ma'rifat. Kalau dia mudhof kepada isim ma'rifat, bagaimana ketentuannya? Ketentuannya adalah nau. Ya, jenis. Jenis di sini apa? Jenis muzakkar atau muannas. Muzakkar atau muannas. Apa lagi? Adat. Bilangan. Bilangan. Apa sih ya di sini bilangan? Mufrad, musanna, jamak. Ya. Maka nau, jenis, muzakkar atau muannas, dan adat bilangan, mufrad, musanna atau jamak. Bebas. Ini apa? Dia bebas. Kedua ini dia bebas. Boleh muzakkar, boleh muannas. Boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak. Dia bebas. Artinya sama seperti yang nomor 3. Artinya sama dengan keadaan nomor 3. Sepengulangannya. Titik-titik pengulangannya. Sepengulangannya. Nah, kita lihat contohnya. Anta Abdulun nasi fi hadzal qaryati. Abdulun nasi fi hadzihil al-qaryati.
afdolun nasi fi hadzal qaryati. Engkau adalah afdolu manusia di kampung ini. Perhatikan. Mana isim tafdilnya? Mana isim tafdilnya mana? Ini isim tafdil afdolu. Isim tafdilnya adalah afdolu dari kalam ini, jadi jumlah ini. Nah, kita lihat keadaannya. Apa keadaannya? Ya. Dia mudhof kepada isim ma'rifat. Dia apa? Mudhof kepada isim ma'rifat. Nah, ini mudhof. Ini mudhof ilaihi. Ini mudhof ilaihi. Ini mudhof ilaihi. An-nasi mudhof ilaihi. Dia ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Ada alif lam. Ya, maka kalau isim tafdilnya dia mudhof kepada isim ma'rifat, ya, maka ini tentunya jenisnya dan bilangannya bebas. Ya, jenis dari isim tafdil berarti boleh muzakkar, boleh muannas. Bilangannya berarti dia boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak. Ya, artinya sepengulangannya. Baik. Di sini apa afdalu dia pakai apa? Di sini dia pakai ya jenisnya dia muzakkar, bilangannya dia mufrad. Di sini apa dia muzakkar mufrad. Ya, afdalu muzakkar mufrad. Muannas dari afdal apa? Muannasnya adalah fu'la. Ya, artinya sepengulangannya. Engkau adalah seafdol. Ya, seafdol atau seutama-utamanya manusia di kampung ini. Ya, engkau adalah seafdol manusia, seutama manusia di kampung ini. Berikutnya at-ta'iratu ya, at-ta'iratu pesawat terbang itu asra'u wasaili al-muwasalati ya, atau iratu pesawat terbang. Ini dia jamak muannas salim. Pesawat terbang itu asra'u wasaili. Ya, alat transportasi. Wasaili ya, alat transportasi. Pesawat terbang itu asra'u, alat atau sarana transportasi. Perhatikan. Ya, atau iratu sur'ayatu ayatu wasaili itu Arabnya salah ya, wasaili al-muwasalati. Nah, perhatikan.
Dari ini jumlah yang pertama dan kedua. Mana isim tafdilnya? Ini isim tafdil. Ini isim tafdil. Ya. Yang pertama. Ya. Ini isim tafdil. Dia bersambung kepada atau mudhof kepada isim ma'rifat. Wasaili di sini dia isim ma'rifat. Ya. Wasaili di sini dia isim ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya dia di sini? Yang tahu? Ya, ini dia ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Ini ma'rifat karena dia bersambung dengan isim ma'rifat ini. Ini mudhof atau bersambung kepada isim ma'rifat. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi isim ma'rifat. Dan ini asra'u bersambung kepada ini. Ya, dan ini dia ma'rifat karena dia bersambung dengan isim ma'rifat. Ya. Baik. Nah, di sini isim tafdilnya bersambung mudhof kepada isim ma'rifat. Maka kalau dia bersambung atau mudhof kepada isim ma'rifat, maka yang pertama jenis. Jenis. Boleh muzakkar, boleh muannas. Asra'u dia muzakkar. Mufrad. Ini apa? Muzakkar, mufrad. Ya. Dan di sini apa? Sur'ayatu, muannas, jamak. Ini apa? Muannas, jamak. Muannas ya, jamak. Jamak muannas salim. Pesawat terbang itu ya asra'u dari kata saru'a. Saru'a. Artinya apa saru'a? Cepat. Saru'a artinya cepat. Pesawat terbang itu adalah secepat-cepatnya alat-alat transportasi. Baik. Paham ya sampai di sini? Ada pertanyaan? Sebentar aja. Jam 10 nanti. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Yang keenam dari mana? Halo, ada pertanyaan? Apa pertanyaannya? Kalau nggak ada aja. Saya ke foto. Asro'a yasro'u, saru'a itu isim tafdilnya ya, Zan? Ya, dari fi'il saru'a. Saru'a artinya cepat. Saru'a yasru'u, fa'ula yaf'ulu, na'am. Ya, isim tafdilnya muzakkarnya asra'u, muannasnya sur'a. Ya, ini muzakkarnya asra'u, muannasnya apa? Sur'a. Ini sur'a. Kalau jamil, ajmal. Terus Ajmalu. apa, Zan? Muannasnya jumlah berarti. Ya, jumlah. Tapi jarang pakai ini ya, jumlah. Biasanya apa? Ahsanu, ahsanu, muannasnya husna. Husna, ya. Nah, ini biasanya dipakai ini. Ya, bagus, indah. Pakai apa? Istilahnya ahsanu atau husna. Ya, bukan ajmalu jumlah. Belum pernah ketemu jumlah ya. Ajmalu ya pernah ketemu ajmalu. Tapi kalau jumlah, katanya belum pernah ketemu jumlah. Iya. Ya, belum pernah
Ketemu ya? Ya asantum ya, asan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada Berarti kita lebih enak dihafal atau ini kan kaidahnya aja kan? ya dia hafal tuh ya bisa dihafal atau sering-sering ketemu nanti terhafal sendiri ya. Sering-sering ketemu nanti terhafal sendiri ya. Makanya banyak-banyak praktek ya, latihan baca terus ya, latihan baca terus. Gitu caranya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan bacaan kita. Yang berikutnya yang keenam. Yang keenam dari mana? Yang keenam. Yang keenam dari macam-macam isim mushtaq. Pembahasan kita masih tentang isim mushtaq. Ya, macam isim mushtaq yang keenam adalah isim zaman. Isim zaman. Apa itu isim zaman? Isim yang menunjukkan waktu pekerjaan. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita hapus ya. Nah, yang berikutnya isim zaman. Yang keenam dari isim mushtaq. Berarti judul kita ini isim mushtaq. Ya, yang keenam adalah isim zaman. Apa itu isim zaman? Isim zaman adalah isim yang menunjukkan waktu pekerjaan. Contohnya, mau idu. Al-imtihani. Ya, awalu as-sawali. Mau'idu al-imtihani awalu syawali. Mau'idu. Ini namanya apa? Ini namanya isim zaman. Isim zaman. Dari fi'il wa'ada. Dari fi'il wa'ada. Apa artinya wa'ada? Berjanji. Berjanji. Berarti apa? Waktu perjanjian. Berarti apa di sini? Waktu perjanjian. Waktu perjanjian. Waktu perjanjian al-imtihan, ujian adalah awal permulaan Syawal. Nah, di sini dia. Mau'idu isim zaman dari fi'il wa'ada, berjanji, waktu perjanjian. Berikutnya yang ketujuh, isim makan. Apa itu isim makan? Isim yang menunjukkan tempat pekerjaan. Isim yang menunjukkan tempat pekerjaan. Contohnya apa? Ajlisu alal maq'adi. Ajlisu ala al-maq'adi. Ajlisu, aku sedang duduk di atas maq'adi. Maq'adi ini dia isim makan. Dari fi'il qa'ada. Apa artinya qa'ada? Tempat duduk. Qa'ada saja. Qa'ada, fi'il qa'ada artinya duduk. Tuh, berarti apa? Aku sedang duduk di atas tempat duduk. Gitu ya. Nah, berikutnya cara menyusun isim tafdhil. Ya, cara menyusun isim tafdhil ini sebenarnya gampang ya. Kalau sudah hafal tasrifan ini mudah. Kalau sudah hafal tasrifan ini mudah. Nah, tapi kita baca cepat ya, kita baca cepat saja. Karena ini dia apa? Kalau sudah hafal tasrifan ini mudah. Cara menyusun isim zaman dan makan adalah sama. Ya, karena sama.
Karena juga apa di tasrifan juga ya sama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun ya. Maf'alun itu ada 3 ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Maf'alun itu ada 3. Isim zaman, isim makan dan masdar mim. Ya. Cara menyusun isim zaman dan makan adalah sama, yaitu yang pertama yang A. Jika fiilnya 3 huruf maka ikut wazan apa? Maf'alun. Ikut wazan apa? Maf'alun. Ya. Fa'ala, kata sini ya. Fa'ala. Masih hafal enggak? Yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun ya uf'ul. Apa lagi? La taf'ul. Maf'alun ya kan? Maf'alun mif'alun. Di sini dia ketemunya isim zaman, isim makan, masdar mim ya kan? Isim zaman, isim makan, masdar mim. Sama dia wazannya. Sama dia wazannya. Sama dia wazannya. 6. Jika yang pertama apa? Jika fiilnya 3 huruf maka ikut wazan maf'alun. Jika fiilnya mu'tal akhir ya, yang pertama apa? Wazannya maf'alun. Kapan dia isim zaman, isim makan itu ikut wazan maf'alun? Ya, yang pertama jika fiilnya mu'tal akhir. Roma menjadi marman. Apa artinya Roma? Roma melempar. Marman artinya waktu melempar dan tempat melempar. Yang B, jika fiil mudhoreknya di domah atau di fathah fiilnya. Ya, jika fiil mudhoreknya di domah atau di fathah fiilnya. Ya, fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Contohnya kharaja yakhruju makhrajun. Kharaja artinya keluar. Ya. Yakhruju fi'il mudhari sedang atau akan keluar, makhrajun tempat keluar, waktu keluar sama masdar mim. La'iba artinya bermain. Yal'abu ya sedang atau akan bermain. Mal'abun tempat bermain, waktu bermain sama masdar mim, permainan. Berikutnya ya, isim zaman atau isim makan wazannya adalah maf'ilun. Wazannya adalah maf'ilun. Kapan isim zaman, isim makan wazannya maf'ilun? Yang pertama, jika fi'il mudhoreknya di kasroh ain fi'ilnya. Ya. Jalasa yajlisu, fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Contohnya jalasa yajlisu. Jalasa telah duduk, yajlisu sedang atau akan duduk. Majlisun tempat duduk, waktu duduk. Ya. Berikutnya B. Jika fiilnya huruf awalnya adalah huruf ilat. Wa ada mau'idun. Ya. Kalau huruf awalnya huruf ilat, maka isim zaman, isim makan ikut wazan mau maf'ilun. Wa ada berjanji. Huruf awalnya huruf ilat. Berarti mau'idun artinya tempat berjanji atau waktu berjanji. Ini mudah ya, mudah. Kalau kita hafal tasrifan ini mudah. Yang B, jika fiilnya lebih dari 3 huruf, maka
susunannya seperti isim maf'ul. Jadi sekali lagi, kalau dia fiilnya lebih dari 3 huruf, maka isim zaman, isim makan itu sama dengan wazan isim maf'ul. Berarti kalau dia fiilnya lebih dari 3 huruf, waktu kita mentasrif sampai di isim maf'ul, maf'ul, nah, berarti di situ apa? Ada 3 wazan yang sama di situ. Isim maf'ul, isim zaman, isim makan, berarti wazannya sama. Sama. Contohnya apa? Istashfa. Apa artinya istashfa? Minta kesembuhan. Meminta kesembuhan. Berarti kalau mustashfa artinya apa? Tempat meminta kesembuhan, waktu meminta kesembuhan. Makanya rumah sakit itu bahasa Arabnya adalah mustashfa. Kenapa? Karena di sana tempat meminta kesembuhan. Baik, terakhir yang 8. Isim alat. Apa itu isim alat? Isim yang menunjukkan alat pekerjaan. Cara membuatnya. Ya, ini juga sama ya, isim alat juga sama. Ya, kalau kita paham atau hafal tasrifan itu mudah. Cara membuatnya yang pertama, isim alat hanya dibuat dari fiil yang 3 huruf. Di fiil yang lebih dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, itu tidak ada isim alat. Isim alat hanya dibuat dari fiil yang 3 huruf yang muta'addi, yaitu apa? Yang membutuhkan objek. Jadi apa? Isim alat itu dibuat dari fiil yang 3 huruf yang dia muta'addi butuh pada objek. Yang B, diikutkan wazan-wazan berikut ini ya. Jadi di sini isim alat itu kita ulangi diambil atau dibentuk dari fiil yang 3 huruf yang fiil tersebut butuh kepada objek ke fiil muta'addi. Wazannya ada 3. Yang pertama mif'alun, yang kedua mif'alatun, yang ketiga mif'alun. Kita lihat yang pertama. Baroda. Artinya apa baroda? Dingin. Mibrodun. Alat untuk mendinginkan. Mendinginkan. Apa lagi? Najala. Artinya apa najala? Najala tuh ngarit. Orang Jawa bilang ngarit. Motong rumput. Ngarit ya. Ngarit. Ya Pak, min jalun artinya apa? Jalan untuk ngarit. Ngarit untuk mengarit. Ya sabit ya, sabit. Sabit. Berikutnya ala. Ala itu artinya mencangkul. Ala artinya mencangkul. Jadi mi'walun artinya apa? Alat untuk mencangkul. Alat untuk mencangkul. Berikutnya, koso. Artinya apa koso? Koso menggunting. Menggunting. Mikoson alat untuk menggunting. Menggunting. Berikutnya, ya isim alat ikut wazan mif'alatun. Contohnya apa? Kanasa. Contohnya adalah kanasa. Kanasa artinya apa? Wazan mif'alatun yang pertama adalah miknasatun. Miknasatun diambil dari fiil kanasa. Kanasa artinya menyapu. Kanasa artinya menyapu. Berarti miknasatun artinya alat untuk menyapu. Laiko. Apa artinya laiko? Menjilat. Laiko menjilat. Mil'akotun alat untuk menjilat. Namun mil'akotun di sini artinya apa? Sendok. Artinya apa? Sendok. Apa lagi? Toroko. Artinya apa? Toroko. Mengetuk.
Mitraqatun, alat untuk mengetuk. Apa alat untuk mengetuk? Martil atau palu. Martil atau palu. Ro'a, artinya apa ro'a? Melihat. Mir'atun, artinya apa? Mir'atun, alat untuk melihat. Atau cermin ya. Cermin. Cermin. Berikutnya, yang ketiga, ikut wazan mif'alun. Isim alatnya ikut wazan mif'alun. Contohnya apa? Yang pertama, sobuha. Artinya apa? Sobuha itu artinya terang. Sobuha artinya terang. Berarti misbahun artinya apa? Alat untuk menerangi. Berarti apa alat untuk menerangi? Bola lampu. Bisa bola lampu, bisa senter ya. Berikutnya, fataha, membuka. Miftahun, alat untuk membuka. Apa itu alat untuk membuka? Kunci. Wazana, menimbang. Wazana artinya menimbang. Mizanun, apa artinya mizanun? Timbangan. Ya, alat untuk menimbang ya, timbangan. Ya, timbangan, alat untuk menimbang. Baik. Berikutnya, nasyaro, apa artinya nasyaro? Menggergaji. Nasyarnya menggergaji. Berarti minsyarun artinya alat untuk menggergaji. Ya, gergaji. Alat untuk menggergaji. Baik. Jadi inilah apa? Macam-macam isim macam-macam isim mushtaq, macam-macam isim mushtaq. Kita ulangi lagi. Isim mushtaq ada berapa? Ada 8. Apa saja dia? Yang pertama isim fa'il, yang kedua sigoh mubalaghah, yang ketiga isim maf'ul, yang keempat sifat musyabahah bismil fa'ili, sifat yang semakna dengan isim fa'il, kemudian yang kelima isim tafdil, yang keenam adalah isim zaman, yang ketujuh adalah isim makan, yang delapan yang terakhir dari isim mushtaq adalah isim alat. Jadi isim mushtaq itu ada 8. Baik. Jadi selesai ya pembahasan kita dari bab atau pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 itu isim ditinjau dari penyusunannya. Kita telah selesai. Ya, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pasal berikutnya, itu pasal ke-7, isim ditinjau dari pengecilannya. Ya, sehingga apa nanti masih ada 2 bab lagi, itu apa? Pembahasan kita isim-isim ditinjau dari keadaan sorof. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Waduh. Kita mau nanya sedikit tentang faedah kelengkapan kita, Ustaz. Menurut antum mana yang lebih lengkap, Ustaz? Ini matan jurumiyah, mukhtarat atau al-muyassar fi ilmu nahwu? Kalau dari sisi ini ya, dari sisi lebih lengkapnya, mukhtarat lebih lengkap. Dan mukhtarat ini lebih cocok untuk pemula. Mukhtarat ini lebih cocok untuk pemula. Kenapa kita katakan lebih cocok untuk pemula? Karena yang pertama dia berbahasa Indonesia. Jadi apa, lebih mudah untuk memahami. Orang yang dia baru belajar nahwu sorof, kemudian dia langsung belajar dengan kitab berbahasa Arab, tentunya apa, dia tidak bisa membaca. Ya, tapi kalau mukhtarat ini dia apa, unggulannya dia berbahasa Indonesia. Kemudian juga dia apa, di sini dia lebih lengkap daripada jurumiyah. Ya, dan juga apa, muyassar. Kenapa? Di mukhtarat ini ada kaidah-kaidah sorof, ada kaidah-kaidah nahwu, dan juga ada apa, tasrifan. Jadi sebenarnya kitab mukhtarat ini kalau misalnya apa, sudah menguasai kitab mukhtarat ini, minimal sudah punya modal 70% untuk baca kitab. Minimal sudah punya modal 70% untuk baca kitab. Tinggal nanti banyak latihan. Kalau sudah belajar ini, belajar mukhtarat, belajar jurumiyah,
belajar muyasar itu mudah. Karena kitab nahwu itu saja isinya. Itu saja isinya. Yang namanya kalimat itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Ya, i'rab itu ada 4. I'rab itu ada 4. Ya, rafa, nasab, jar, dan jazm sama. Sama. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ya kami sangat menyarankan bagi pemula ya yang ingin belajar nahwu ya belajar kitab Mukhtar ini. Dan kalau kita di sini biasanya sebelum santri belajar kitab Mukhtar, kita belajar kitab Durus Lughah terlebih dahulu. Durus Lughah jilid 1 yang sifatnya hanya untuk pengenalan kosakata saja. Jadi mereka tidak langsung belajar Mukhtar, tidak langsung belajar kaidah nahwu sharaf, tapi mereka belajar Durus Lughah untuk mengenal kalimat saja dulu. Kita tidak membahas tentang kaidah. Setelah itu nanti baru kita masuk ke kitab Mukhtar membahas kaidah nahwu sharaf. Setelah itu tamat kitab Mukhtar langsung santri praktek baca kitab dibimbing nanti. Jadi itu ya sedikit faedah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri perjalanan kita pada malam hari ini. Jadi kurangnya kami mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu anna ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakallahu fiikum jami'an.